Skandal itu meledak di pagi yang cerah di Jakarta. Oto-oto intim saya dengan Rina menyebar seperti api di seluruh media sosial dan televisi menuduh saya sengaja merayu putri menteri untuk mendapatkan posisi tinggi di partai politik. Tapi yang benar-benar membuat dunia saya runtuh adalah ketika pesan lamaran dari Rina sendiri yang aktif dikirim padaku bocor ke publik membuktikan bahwa kami adalah sepasang lesbian yang saling mencintai di balik layar kehidupan elit Indonesia. Aku masih ingat betapa tenangnya hari itu sebelum semuanya hancur. Namaku Sinta Wijaya, 28 tahun, asisten khusus di salah satu partai besar yang sedang naik daun. Rina Putri Santoso, anak tunggal menteri dalam negeri yang disegani sekaligus ditakuti. Kami bertemu pertama kali 4 tahun lalu di Universitas Indonesia saat seminar hak perempuan. Aku datang dari keluarga sederhana di pinggiran Depok, ayahku pensiunan guru, ibuku penjahit kecil. Rina lahir dengan sendok emas di mulut tapi matanya selalu penuh kesepian yang aku mengerti sejak pandangan pertama. Kami mulai bertukar catatan kuliah lalu kopi malam di warung kecil dekat kampus. Tidak ada yang curiga. Dua gadis pintar yang saling mendukung karir itu biasa saja di mata orang. Malam itu di apartemen kecilku di Tebet segalanya berubah. Hujan deras mengguyur Jakarta. Rina datang basah kuyup karena sopirnya cuti. Aku tidak tahan lagi, Sinta, katanya sambil menangis di bahuku. Ayah ingin aku menikah dengan anak pengusaha itu tapi aku hanya ingin kamu. Aku memeluknya erat tanpa kata. Cinta kami tumbuh pelan seperti akar pohon di tanah kering. Kami bertemu di tempat tersembunyi di Bandung atau di ila kecil milik teman Rina di Puncak. Tidak pernah di Jakarta yang penuh mata-mata. Kami berjanji rahasia ini hanya milik kami berdua sampai kami cukup kuat untuk melawan dunia. Ile hiji. Setelah lulus aku langsung masuk ke dunia politik sebagai asisten kampanye. Rina membantu tanpa pernah terlihat. Dia bisikan nama-nama penting di telinga ayahnya dan tiba-tiba aku mendapat proyek besar. Karirku melesat. Dalam 2 tahun aku sudah menjadi koordinator strategi pemilu daerah. Rina bangga tapi matanya selalu sedih setiap kali kami bertemu. Ayah semakin mendesak, Sinta, katanya suatu malam di ila Puncak. Dia sudah siapkan pertunangan dengan anak direktur bank. Aku bilang aku butuh waktu tapi dia tidak sabar. Aku memegang tangannya erat. Kita akan cari jalan. Aku tidak akan lepaskan kamu. Kami berpelukan lama di bawah cahaya bulan yang menyusup lewat jendela. Itu salah satu malam paling bahagia kami. Tidak ada telepon, tidak ada oto, hanya kami berdua dan janji yang kami yakini abadi. Tapi dunia politik tidak pernah tidur. Rialku di partai, seorang pria bernama Budi, mulai curiga. Dia melihat aku terlalu cepat naik. Dia mulai menyebarkan bisik-bisik di koridor kantor. Sinta pasti punya backing kuat dari keluarga menteri. Tapi bagaimana caranya? Aku abaikan. Aku fokus pada kerjaanku menyusun strategi kampanye yang membuat partai kami menang di 2 daerah penting. Rina semakin sering menelepon larut malam, suaranya gemetar. Ayah mulai selidiki teman-temanku. Aku takut, Sinta. Aku selalu jawab, tenang deh, kita hati-hati. Cinta kita lebih kuat dari ini. Suatu hari Rina datang ke apartemenku dengan wajah pucat. Dia membawa cincin kecil sederhana dari Perak. Aku tidak tahan lagi, katanya sambil berlutut di depanku. Nikahilah aku, Sinta.
Kita kabur ke luar negeri kalau perlu. Aku sudah siapkan paspor dan uang. Aku terkejut tapi bahagia. Aku terima cincin itu dan kami berpelukan sambil menangis. Pesan lamaran itu aku simpan di ponselku sebagai bukti bahwa aku bukan sendirian. Malam itu kami merencanakan masa depan di bawah selimut tebal. Besok paginya semuanya berubah. Pagi berikutnya ponselku berdering tanpa henti. Berita pertama muncul di portal nasional. Asisten muda diduga merayu putri menteri demi karier politik. Foto kami berdua di Ila Puncak diambil dari jauh tapi cukup jelas. Wajahku terlihat jelas Rina sedang memelukku dari belakang. Aku langsung menelepon Rina tapi nomornya tidak aktif. Kantor partai memanggilku siang itu. Ketua Raksi duduk di depanku dengan wajah dingin. Kamu tahu ini bisa hancurkan kami semua, Sinta. Tolak semua tuduhan. Katakan itu Itnah. Aku mengangguk tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Media menyerbu gedung partai. Wartawan berteriak, "Benarkah Anda menggunakan hubungan asmara dengan putri menteri untuk naik jabatan?" Aku keluar lewat pintu belakang tapi sudah terlambat. Di rumah orang tuaku di Depok ibuku menangis. "Kamu bikin malu keluarga, Nak. Orang kampung sudah bicara." Ayahku diam saja tapi matanya penuh kecewaan. Aku duduk di kamar lama sambil memandang foto kami berdua yang tersembunyi di laci. Rina masih tidak bisa dihubungi. Aku mulai curiga ada yang sengaja membocorkan foto itu. Budi Rialku tersenyum lebar di koridor kantor keesokan harinya. Kasihan ya Sinta. Politik memang kejam. Malam itu Rina akhirnya menelepon dari nomor baru. Suaranya bergetar. Ayah menyita ponselku, Sinta. Dia marah besar. Tapi aku sudah kirim pesan lamaran ke kamu sebelum itu. Aku takut dia temukan. Aku langsung cek ponselku. Pesan itu masih ada. Aku ingin menikah denganmu, Sinta. Kita hadapi dunia bersama. Aku belum sempat hapus. Sekarang pesan itu menjadi bom waktu. Rina bilang ayahnya sudah memerintahkan tim IT keluarga untuk selidiki semua komunikasi. Aku tahu kami berada di ujung tanduk. Keesokan harinya berita baru muncul. Pesan lamaran rahasia putri menteri bocor, bukti hubungan lesbian dengan asisten politik. Layar televisi menampilkan screenshot pesan itu dengan jelas. Nama kami berdua terpampang di headline semua stasiun. Partai langsung mengeluarkan pernyataan resmi, kami menolak segala bentuk penyimpangan dan akan selidiki internal. Aku dipanggil ke ruang rapat darurat. Ketua partai menatapku dingin. Kamu harus pilih, Sinta. Kami atau dia. Aku pulang dengan tangan gemetar. Malam itu aku duduk sendirian di apartemen sambil memandang cincin perak pemberian Rina. Cinta atau ambisi? Pilihan itu sekarang nyata. Rina berhasil kabur dari rumah mewahnya di Menteng malam itu juga. Dia datang ke apartemenku dengan tas kecil dan mata bengkak. Ayah mengancam akan potong semua dana dan mengusir aku dari keluarga, katanya sambil memelukku. Kami duduk di lantai sambil merencanakan langkah selanjutnya. Aku usulkan kita buat pernyataan bersama, tolak tuduhan dan akui hanya persahabatan. Rina menggeleng. Tidak, Sinta. Aku sudah muak bohong. Aku ingin kita hidup jujur. Tapi aku tahu kejujuran berarti akhir karirku. Aku sudah hampir dapat kursi di tingkat provinsi.
Satu skandal ini bisa hapus segalanya. Keesokan paginya kami pergi ke kantor pengacara teman lama. Dia sarankan kami ajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap media yang bocorkan pesan. Tapi bukti menunjuk ke arah tim IT keluarga Rina sendiri. Ayah Rina ingin paksa dia pulang dengan cara mempublikasikan skandal. Rina menangis di mobil. Dia pikir aku ini barang yang bisa dijual untuk kepentingan politik. Aku pegang tangannya erat. Kita lawan bersama. Tapi dalam hati aku mulai ragu. Apakah aku cukup kuat untuk kehilangan segalanya demi cinta ini? Berita terus bergulir. Majalah mingguan terbit dengan judul besar "Skandal Lesbian di Balik Kursi Kekuasaan". Oto lama kami di kampus diungkit lagi. Rekan kerja mulai menjauh. Bahkan sekretarisku tidak berani tatap mata. Di rumah orang tuaku ayahku akhirnya bicara. Kamu harus putuskan, nak. Keluarga kami tidak sanggup menghadapi ini. Ibu menangis di dapur. Tekanan dari segala arah membuatku sulit tidur. Rina tinggal bersamaku sekarang. Malam-malam kami saling peluk tapi ketakutan selalu ada. Suatu sore Budi Rialku datang ke apartemen. Dia tersenyum sinis. Aku yang bocorkan foto pertama Sinta. Tapi pesan lamaran itu dari ayah Rina sendiri. Dia ingin kamu hancur supaya Rina pulang dan menikah sesuai rencana. Aku terpana. Semua ini direncanakan. Rina mendengar dari kamar dan langsung keluar marah. Ayahku tega melakukan ini. Budi mengangkat bahu. Politik, nak. Kamu harus belajar. Dia pergi meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang berat. Malam itu Rina bilang aku akan konfrontasi ayahku besok. Kamu ikut? Aku mengangguk meski tahu ini bisa jadi akhir segalanya. Kami tiba di rumah mewah keluarga Rina di Menteng pukul 8 malam. Satpam membiarkan kami masuk karena Rina masih anaknya. Ayah Rina Menteri Santoso duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Kamu berani datang ke sini setelah bikin malu keluarga, katanya pada Rina. Aku berdiri di belakang diam saja. Rina maju selangkah. Ayah yang bocorkan pesan lamaran itu kan. Ayah mau aku menikah dengan orang yang tidak aku cintai demi proyek bisnis. Menteri tertawa sinis. Kamu pikir cinta bisa bayar listrik negara? Kamu anak Menteri Rina. Kamu punya tanggung jawab. Aku akhirnya bicara. Pak Menteri, saya tidak pernah merayu Rina. Kami saling cinta sejak lama. Tolong hentikan skandal ini. Menteri menatapku tajam. Kamu hanya gadis dari pinggiran yang mau naik kelas lewat anakku. Besok pagi aku akan umumkan pertunangan Rina dengan anak pengusaha itu di konferensi pers. Kalau kamu tidak mundur, aku akan pastikan karirmu habis selamanya. Rina menangis. Ayah tidak bisa paksa aku. Tapi ayahnya hanya menggeleng. Kamu tidak punya pilihan. Kami pulang dengan hati hancur. Di mobil Rina bilang aku akan tolak pertunangan itu di depan media besok. Aku akan bilang aku mencintai kamu, Sinta. Aku diam, aku tahu kalau dia lakukan itu ayahnya akan potong semua dukungan dan aku akan kehilangan jabatan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku buka laptop dan lihat berita terbaru. Partai sudah siapkan penggantiku. Karier yang aku bangun bertahun-tahun tinggal selangkah lagi hancur.
Pagi harinya konferensi pers digelar di gedung BR. Rina berdiri di podium dengan gaun hitam elegan. Aku menonton dari layar televisi di apartemen. Saya ingin klarifikasi, katanya, suaranya mantap. Saya memang mencintai Sinta Wijaya. Kami bukan korban rayuan. Kami saling pilih. Ruangan hening sejenak lalu meledak dengan pertanyaan wartawan. Ayah Rina berdiri di belakang panggung, wajahnya merah padam. Aku tersenyum bangga tapi air mata jatuh. Cinta kami akhirnya terbuka tapi harga yang harus dibayar mulai terasa. Konferensi pers itu menjadi bom nuklir. Berita utama semua stasiun, Putri Menteri umumkan hubungan lesbian di depan media. Partai langsung memecatku tanpa prosedur. Rekening bankku dibekukan atas nama investigasi. Orang tuaku di Depok mendapat ancaman dari tetangga. Rina diusir dari rumah. Kami tinggal di apartemen kecilku dengan uang tabungan yang tinggal sedikit. Tapi untuk pertama kalinya kami bebas. Tidak ada rahasia lagi. Kami berjalan bergandengan di mal tanpa takut. Namun kebebasan itu mahal. Rina kehilangan akses ke dana keluarga. Dia yang biasa hidup mewah sekarang belajar masak dan cuci pakaian. Aku mulai mencari kerja relance sebagai konsultan politik tapi pintu selalu tertutup. Mbak, nama Anda sudah tercemar, kata setiap interviewer. Suatu malam Rina duduk di balkon sambil merokok untuk pertama kalinya. Apakah kita salah Sinta? Apakah cinta kami layak hancurkan segalanya? Aku peluk dia dari belakang. Kita tidak salah. Dunia yang salah. Budi, mantan rialku, menelepon. Kamu hebat Sinta. Tapi sekarang kamu tidak punya apa-apa. Kalau kamu mau aku bisa bantu kamu dapat pekerjaan di perusahaan swasta asal kamu bilang hubungan itu hanya sandiwara. Aku tolak mentah-mentah. Rina mendengar dan tersenyum bangga. Tapi malam berikutnya ayah Rina mengirim pesan pribadi ke ponselku, kalau kamu benar-benar cinta putriku, lepaskan dia. Aku akan kasih dia warisan dan masa depan. Kamu hanya akan bawa dia jatuh miskin. Aku hapus pesan itu tapi kata-katanya menggema di kepala. 2 bulan kemudian Rina mendapat tawaran kerja di Hak Perempuan di Bali. Gaji kecil tapi cukup. Aku ikut pindah. Di sana kami mulai hidup baru. Kami buka kai kecil di pinggir pantai. Pelanggan datang karena cerita kami yang sudah jadi legenda di kalangan aktivis. Tapi aku masih merasa kehilangan. Karier politik yang aku impikan hilang selamanya. Orang tuaku jarang bicara. Rina kadang menangis diam-diam memikirkan ayahnya yang sudah tidak mau bertemu. 1 tahun kemudian kami masih bersama di Bali. Kai kecil kami ramai di akhir pekan. Rina sekarang jadi aktivis penuh waktu. Aku mengajar kursus politik online untuk anak muda. Cinta kami semakin dalam tapi luka lama masih ada. Suatu hari ayah Rina datang tanpa pemberitahuan. Dia duduk di meja paling belakang kayak memandang kami berdua yang sedang tertawa melayani pelanggan. Rina membeku. Ayahnya mendekat pelan. Aku salah, nak. Aku pikir kekuasaan lebih penting dari kebahagiaanmu. Rina menangis memeluk ayahnya. Aku berdiri di belakang tidak tahu harus bilang apa. Menteri Santoso menatapku lama. Kamu menang Sinta. Putriku bahagia karena kamu. Aku tidak akan campur lagi.
Dia pergi meninggalkan amplop berisi cek besar. Rina ingin tolak tapi aku pegang tangannya. Terima saja. Kita gunakan untuk bantu orang lain. Kami pakai uang itu untuk bangun shelter bagi perempuan korban kekerasan di Bali. Hidup kami mulai stabil lagi. Tapi aku tahu tidak ada yang sama. Aku kehilangan mimpi politik. Rina kehilangan keluarga besar. Kami menang tapi dengan harga yang tidak bisa dikembalikan. Malam ini kami duduk di pantai yang sama tempat kami dulu berpelukan bahagia. Rina pegang tanganku. Apakah kamu menyesal, Sinta? Aku geleng. Tidak. Tapi kadang aku bertanya-tanya. Angin laut berhembus pelan. Cinta kami selamat tapi banyak yang hancur di jalan. Apakah mengorbankan segalanya demi cinta sejati adalah keputusan yang benar atau salah?